Kita akan baca karena cukup panjang. Kita akan baca mulai ayat pertama sampai ayat ke-8, saudara. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kalau sudah, mari kita baca. Ahab memberitahukan kepada Isabel semua yang dilakukan Elia dan bagaimana ia membunuh semua nabi dengan pedang. Isabel lalu mengirim utusan kepada Elia dengan pesan, kiranya para Allah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi jika besok sekitar waktu ini aku tidak menghabisi nyawamu sama seperti salah seorang dari mereka itu. Elia pun ketakutan, lalu pergi menyelamatkan dirinya. Setelah sampai ke Beersheba di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati, katanya, cukuplah sudah, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ia lalu berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, tampaklah di dekat kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Ia makan dan minum lalu berbaring. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu. Ia pun bangun lalu makan dan minum. Karena makanan itu ia kuat berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Horeb. Lalu kemudian yang terakhir, saya sebenarnya sudah menyiapkan semuanya, tapi karena terlalu panjang, ayat 16. Engkau juga harus mengurapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah menjadi nabi menggantikan engkau. Ayat 17. Siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Ayat 18 kita baca bersama-sama. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Mari kita tundukkan kepala, tutup mata sejenak, kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus agar kita mengerti akan firman-Nya. Tuhan, kami datang pada Engkau. Berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid, agar kami tertuju pada firman-Mu dan kami mendengar dengan jelas akan suara Tuhan melalui firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam segala kelemahannya, keterbatasannya. Bila kuasa Tuhan sempurna pada waktu hamba-Mu lemah, ya Tuhan. Bila Roh Kudus bekerja, mengajarkan dan memberikan kepada kami iluminasi akan kebenaran firman yang Tuhan sudah wahyukan melalui kitab suci. Terima kasih Bapa, kami membuka hati kami, membuka akan diri kami untuk dibentuk oleh firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, sesungguhnya pada saat percaya Tuhan Yesus, maka setiap orang yang percaya memperoleh misi daripada Allah, saudara. Misi Allah tidak mudah, saudara, untuk kita bisa jalankan. Setiap misi ya pasti ada tantangan. Misi dari Allah. Tantangan dari mana? Dari dunia yang sudah jatuh dalam dosa, yang kalau mungkin coba menggagalkannya. Sudah seringkali ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak hambatan yang menghadang. Tidak terkecuali seorang pelayan Tuhan yang paling hebat sekalipun, saudara. Saudara, Elia adalah seorang nabi yang penuh kuasa. Ini tidak diragukan lagi, saudara. Ya, dia pernah berdoa supaya jangan turun hujan, saudara. Maka setetes air hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun. Kita 6 bulan tidak turun hujan aja sudah megap-megap, saudara. Sudah IQR-nya sudah saya cek hari ini, saudara. Di sini 162, di luar, saudara, merah, saudara. Itu IQR-nya, saudara. Ini ya. 3,5 tahun dia berdoa tidak turun setetes air pun, saudara. Lalu dia berdoa dan segera langit menurunkan hujan yang lebat. Itu Elia. Dia pernah pula berdoa membangkitkan anak satu-satunya seorang janda di Sarfat, membangkitkan orang mati. Dia juga seorang nabi yang rendah hati dan hidup sederhana. Dia berani, saudara, datang ke hadapan raja, menegur dosa-dosa sang raja. Dan dia sendirian melawan 450 nabi Baal dalam pertempuran rohani yang dahsyat, dan Tuhan mengaruniakan kemenangan kepadanya. Elia begitu berani, Elia begitu hebat, penuh kuasa ilahi. Tetapi saudara, jangan lupa saudara, Elia juga seorang manusia seperti kita, yang bergantung pada kondisi kemanusiaannya. Dia juga menderita kelemahan, menderita kesedihan, kesepian, dan depresi, saudara. Dalam satu keadaan dia tidak dapat tahan terhadap semuanya itu. Saudara, hal ini adalah hal yang lumrah, yang manusiawi.
Alkitab menyaksikan banyak hal semacam ini. Saudara, Alkitab adalah kitab suci yang bukan hanya mengisahkan kekuatan dan kehebatan anak-anak Tuhan, tetapi Alkitab dengan jujur tidak menyembunyikan kelemahan dan kerentanan mereka. Hal ini justru menunjukkan keaslian dan keotentikan Alkitab. Kalau tidak otentik, maka yang jelek-jelek akan disingkirkan. Tetapi Alkitab memaparkan apa adanya, itulah manusia yang perlu bergantung pada anugerah Tuhan. Saudara, Musa pada saat menjalankan misi Allah pernah merasa sedih dan lemah, menggembalakan umat Israel yang tegar tempur dan terus berbuat dosa, sampai dia meminta, Tuhan ambil saja nyawaku Tuhan, hapus saja namaku daripada kitabmu. Itu dalam Bilangan 11:15 dan Keluaran 32 ayat 32. Juga Yunus setelah dia khotbah kebangunan besar di Niniwe, semuanya bertobat, saudara. Dia pernah kemudian minta hal yang sama, supaya nyawa diambil. Rasul Paulus pun, dia pernah sampai pada titik putus asa mengenai hidupnya dalam salah satu bagian misi pelayanannya di Asia. Itu dicatat dalam 2 Korintus 1 ayat 8. Jadi tidak terlalu mengejutkan, saudara, bahwa pada suatu saat dalam pelayanannya, Elia, dari perikop yang tadi kita baca, mengalami pergumulan yang berat, saudara. Untuk bertahun-tahun dia berdiri teguh melawan keadaan yang hampir tidak bisa dihadapi. Tetapi sekarang, setelah kemenangan besar di Gunung Karmel, dia jatuh dalam keadaan yang depresi dan putus asa total, saudara. Saudara, Elia adalah nabi Tuhan yang diutus ke kerajaan Israel Utara pada masa pemerintahan Raja Arab Ahab dan Ratu Isabel. Ratu Isabel itu berasal dari negara lain. Dan ketika dia menikah dengan Ahab, ia membawa dewa-dewanya. Dewa favoritnya adalah Baal, dewa kesuburan, dewa yang dipercaya bertanggung jawab atas hujan, atas embun. Ya, tidak lama kemudian maka penyembahan terhadap Baal itu menjadi penyembahan secara nasional. Maka Baal disembah berdampingan dengan Yahweh Allah Israel. Maka Elia menantang orang banyak bahwa jika Baal adalah Allah, mereka boleh menyembahnya. Tetapi jika Yahweh Allah Israel adalah Allah, maka mereka harus menyembah Yahweh. Maka singkirkan Baal itu. Ya, bukan menyembah keduanya secara bersamaan. Ya, maka untuk membuktikan mana Allah yang sejati, mana Allah yang hidup, maka Elia menantang para nabi Baal untuk bertanding dengannya. Di Gunung Karmel, masing-masing mempersiapkan suatu mezbah pengorbanan dan memanggil Allah masing-masing. Maka Allah yang menjawab dengan api adalah Allah yang sejati. 450 nabi Baal memanggil dewa mereka dari pagi sampai tengah hari, tetapi tidak sesuatu pun yang terjadi. Padahal itu sedang panas-panasnya, saudara. Tapi tidak bisa membakar. Ya. Kemudian Elia memanggil Allahnya dan api, padahal sudah disiram dengan air, saudara. Dia memanggil Allahnya, maka api turun dari langit membakar habis persembahan itu. Yahweh, Allah Elia, terbukti Allah yang sejati. Kemenangan besar bagi Elia. Rupa-rupanya, saudara, Elia mengharapkan supaya melalui kemenangan besar, mujizat yang besar, maka semuanya bertobat, terjadi kebangunan rohani. Tetapi rupa-rupanya Raja Ahab dan Ratu Isabel sudah tidak terpengaruh, saudara. Bayangkan, sudah korbannya seperti itu, sudah begitu mengadakan KKR, saudara. Tetapi, saudara, pemimpinnya tidak bertobat. Ratu Isabel tidak terpengaruh, bahkan tidak percaya. Sebaliknya, pertikaian dengan Elia justru memperkuat tekadnya untuk menyingkirkan nabi itu selamanya, saudara. Dia memberikan perintah agar Elia dibunuh. Elia tiba-tiba dilanda akan ketakutan dan segera melarikan diri jauh ke selatan sampai batas paling selatan di negara itu, yaitu Beersheba. Tidak bisa lebih jauh lagi. Maka dia meninggalkan hambanya di situ dan sendirian dia menuju ke padang gurun. Dia melihat visinya tentang kebangunan rohani yang besar itu di Karmel hancur di depan matanya, saudara. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, saudara, kita merasa kita sudah melayani dengan begitu dengan tenaga yang besar, dengan biaya yang besar, dengan persiapan yang besar, tetapi kita akan tidak melihat sungguh-sungguh jadi kebangunan. Kita tidak melihat orang-orang bertobat. Elia mungkin mengalami hal demikian, saudara. Saudara, kita mungkin terheran-heran juga terhadap Elia. Ya, kemenangan besar di Gunung Karmel, tetapi Elia menganggap dirinya telah gagal. Ia yang dengan gagah berani sendirian menghadapi 450 nabi Baal, sekarang tidak dapat bertahan hanya menghadapi seorang wanita, meskipun wanita itu seorang ratu. Saudara, kemana keberaniannya? Kemana kepahlawannya selama ini? Dan masuk akalkah itu, saudara? Sesungguhnya ya, saudara, masuk akal sebetulnya. Kenapa? Karena banyak orang yang merasakan kegagalan yang menghancurkan justru di tengah puncak keberhasilannya, saudara. Ya. Depresi seringkali mengikuti gelombang
kegembiraan, saudara. Ya. Pertanyaannya, mengapa Elia bisa jatuh pada intimidasi Isabel? Mengapa ia melarikan diri daripada prioritas misinya melayani Tuhan dan bersembunyi ketakutan di bawah pohon arar yang terpencil di padang gurun? Kenapa, saudara? Yang pertama, ya mengapa Elia bisa jatuh pada intimidasi? Yang pertama, Elia terjebak, saudara, dalam akibat buruk dari sebuah kemenangan besar. Saudara, saat yang paling mudah diserang biasanya datang setelah saat kemenangan besar, khususnya jika kemenangan itu adalah pengalaman di puncak gunung bersama dengan Allah. Saya memiliki teman yang telah pernah naik ke puncak Himalaya. Dia persiapkan perjalanan itu selama berapa lama? 1 tahun. Diet, olahraga, menjaga makanan, stamina, berat badan, semua peralatan, obat-obatan. Selama 1 tahun dia persiapkan. Luar biasa, saudara ya, untuk ke Himalaya itu. Dia mengatakan bahwa mendaki puncak Himalaya itu adalah pengalaman yang tiada akhir dan melelahkan. Meskipun sulit dan banyak perjuangan, tetapi perjalanan menuju puncak itu menyenangkan dan membuat dirinya itu bergairah, bersemangat untuk mencapainya. Saya harus bisa walaupun sulit. Ya, dia beri peralatannya, saudara. Dan ketika sudah sampai di puncak, tidak ada kata-kata untuk bisa melukiskan bagaimana sukacitanya. Tetapi, saudara, itu baru setengah perjalanan. Kenapa? Karena kemudian datang tantangan terbesar, yaitu apa? Saat menuruni lereng, saudara. Ada kecenderungan tidak lagi bersemangat, ya, sampai kurang hati-hati terhadap risiko dan mungkin menjadi lebih ceroboh dalam saat-saat bahaya. Dalam pelayanan mungkin demikian. Kita Natal kita persiapkan, wah sampai puncak. Setelah itu sudah pada waktu turun, itu saat-saat yang paling berbahaya, di mana saat yang paling mudah diserang, di mana kita tidak ada semangat. Maka konsistensi dalam pelayanan itu sangat dibutuhkan, saudara. Tanpa konsistensi, maka kita akan bisa dijatuhkan oleh si jahat. Saudara, analogi tadi menjelaskan keadaan Elia pada saat dia mudah diserang. Pertempuran besar di Gunung Karmel telah berlalu. Pertempuran itu, ya kemenangan besar itu telah menjadi memori. Energi dan emosinya telah mencapai batas puncak dan sekarang mulai merosot, sehingga dia menjadi lemah secara mental dan mudah diserang hanya dengan intimidasi, hanya dengan ancaman, saudara. Yang kedua, Elia secara fisik, saudara, kelelahan sehingga emosi tidak stabil. Selama bertahun-tahun Elia dikejar-kejar, dicari penguasa, yaitu raja. Dia adalah seorang yang diinginkan dan diburu, diperhitungkan oleh penguasa sebagai musuh negara nomor 1. Lebih lagi selama beberapa tahun dia berada di padang gurun dan hampir kelaparan. Dalam keadaan pelayanan seperti itu, dia mendapatkan konfrontasi yang tidak terbayangkan dari bangsa Israel. Bayangkan, dari yang dia layani terus menggocok dia, terus berbuat dosa, saudara. Terus saudara tidak mendengarkan apa yang dia sampaikan firman Tuhan itu. Jadi dia merasa sendirian. Konfrontasi bukan dari orang Israel, tapi dari para pembesar kerajaan dan hampir 1000 nabi-nabi Baal dan nabi Asyera. Ya, Baal itu 450 orang, Asyera 400 orang. Yang terus-menerus, saudara, menggocok dia. Dan semua pergumulan dan tekanan yang terus-menerus dalam menjalankan pelayanan misi Allah ini telah sampai pada ujung kekuatannya secara fisik dan tentu emosinya, saudara. Saya kagum melihat seorang atlet angkat besi itu yang dapat mengangkat barbel beratnya beberapa kali lipat berat badannya. Wah, luar biasa. Ya. Tetapi saudara perhatikan, mereka tidak dapat mengangkat barbel itu terus-menerus, saudara. Tetapi hanya beberapa detik setelah itu dilepas. Ya, dilepas, saudara. Jadi ada pepatah yang mengatakan demikian, yang artinya ya, jika kita hidup dengan tekanan yang konstan, yang terus-menerus dan tidak berakhir, maka kita akan hancur di bawah tekanan. Ya. Oleh sebab itu Tuhan menyediakan apa? Sabat, hari Sabat, hari perhentian, hari istirahat. Setiap anak Tuhan, pelayan Tuhan perlu Sabat, waktu istirahat untuk pemulihan dan penyegaran, saudara. Sehingga fisik dan emosinya bisa kembali segar untuk siap melayani Tuhan. Yang ketiga, Elia kenapa menjadi begitu lemah? Oleh karena dia memisahkan diri dari relasi yang saling menguatkan. Ayat 3 dan 4 mengatakan yaitu Elia meninggalkan hambanya di sana, tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Saudara, kita lemah itu pada saat kita sendirian, saudara, dan kesepian. Elia seharusnya tinggal dengan minimal 1 orang teman yang dapat dipercaya
yang dapat mengencourage dia, yang dapat mensupport dia, yang dapat menemani dia, yang dapat mendukung tujuan dalam hidupnya. Tetapi saudara, yang terjadi justru seringkali sebaliknya. Bukankah ketika kita lemah, hal pertama yang sering kita lakukan adalah justru menyendiri, saudara. Kita tidak mau lagi sama orang, kita menyendiri, menjauhkan diri dari rekan-rekan yang bisa menopang, yang bisa menguatkan kita. Dan itu adalah hal yang paling buruk yang seringkali kita lakukan, saudara. Elia pun melakukan seperti itu. Yang keempat, saudara, self pity. Elia mengasihani diri sendiri. Saudara, self pity adalah sesuatu emosi yang sangat menyedihkan, yang menganggap diri sendiri adalah orang yang paling menderita. Seluruh dunia ini saya yang paling menderita. Itu self pity. Self pity akan cenderung membesar-besarkan dan akan membuat saudara itu menangisi diri sendiri. Juga tanpa kita sadari akan membangun mentalitas playing victim sudah di kepala kita. Dan dalam skenario terburuk, self pity akan membawa kita pada suatu keadaan yang menginginkan kematian, persis seperti Elia. Saudara. Itu keadaan Elia, saudara. Kenapa dia sampai takut, saudara, dengan intimidasi daripada Isabel? Tetapi ini bukan akhir cerita. Terpujilah Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang memanggil, adalah Allah yang setia. Dia tidak meninggalkan hambanya dalam keadaan seperti itu. Tuhan memberikan pertolongannya. Tuhan menemui hambanya Elia dalam keadaan yang putus asa dan memang lemah. Dan Tuhan mengaruniakan kasih karunia yang terbaik untuk memulihkan hambanya. Bagaimana Tuhan memulihkan, saudara? Ini yang penting. Bagaimana juga nanti Tuhan akan memulihkan kita di dalam pergumulan kehidupan kita mengikut Tuhan, melayani Dia, saudara. Yang pertama, hal pertama yang diperintahkan Allah kepada Elia sederhana saja. Ayat 5 dan ayat 7. Bangunlah, makanlah. Artinya apa? Istirahatlah, pulihkan tubuhmu. Kalau sudah terlalu capek, tubuhmu capek sehingga emosimu jadi begitu, maka istirahat, pulihkan tubuhmu. Saudara, Tuhan mengaruniakan, saudara, akan mekanisme tidur itu suatu proses untuk meningkatkan imunitas kita, saudara. Dan tubuh perlu istirahat, perlu makanan, saudara. Melambatkan diri, tetapi tidak menyerah, mengistirahatkan tubuh. Pada waktu muda saya berpikir, saudara, kalau badan tidak sampai capek sekali, kayaknya belum sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya punya pikiran begitu, ya. Semangat masih ada. Sebenarnya saya agak kurang sehat. Dokter mengatakan kena ISPA, ya saya kemarin ke dokter karena sudah dan suhunya semalam cukup tinggi, ya 38,9, sudah. Sekarang pun mungkin masih sekitar hampir 38, tapi saya tetap melayani, sudah, karena tidak bisa masih bisa berbicara, tetapi tidak menular, karena hanya sakit oleh karena cuaca udara, sakit batuk. Bukan COVID, dokter sudah mengatakan itu. Tapi hari ini saya tidak berani minum obat karena minum obat itu nanti mengganggu, saudara. Jadi minggu saya tidak minum obat sama sekali karena nanti akan menjadi suhunya tinggi dan akan tidak bisa melayani. Hal yang kedua, saudara, yang kedua, Allah bertanya kepada Elia, apakah kerjamu di sini, Elia? Ayat 9 dan 13, saudara. Apakah kerjamu di sini, Elia? Apa artinya ini, saudara? Ungkapkan pikiranmu. Allah bertanya karena Allah ingin Elia itu berbicara. Allah ingin Elia mengekspresikan dirinya, menyalurkan pikirannya. Saudara, apa yang tidak kita inginkan ketika secara fisik, secara emosi, secara rohani kita merasa lelah? Apa, saudara? Ketika secara fisik, secara emosi, secara rohani kita merasa lelah, kita tidak ingin berbicara kepada siapapun, betul? Udah capek ini, sudah jenuh, sudah letih, sumpek, maka kita tidak mau berbicara lagi. Kita merasa kesepian dan merasa tidak seorang pun bisa memahami kita. Seperti Elia mengeluh, hanya aku sendiri yang masih hidup dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Saudara, bukan hanya tubuh saja yang butuh penyegaran, saudara, tetapi pikiran kita pun butuh penyegaran. Sebagai makhluk sosial kita perlu berbicara kepada seseorang, berbicara untuk mengekspresikan diri kita dan membuka saluran dialog dengan orang lain. Dan sebagai alternatif, kita bisa mengekspresikan diri kita kepada Allah melalui apa? Doa. Doa kepada Dia, doa yang sungguh-sungguh seperti Elia. Saat kita berbicara kepada seseorang atau kita berbicara kepada Allah melalui doa, itu akan menolong kita menemukan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Dan itu akan mendinginkan pikiran kita, bagaikan kita membuka jendela sehingga udara segar mengalir masuk, menggantikan udara yang pengap. Yang ketiga, saudara,
Ayat 11 sampai dengan 13, Allah menyatakan dirinya kepada Elia. Penyataan diri Allah. Artinya apa? Kenali Tuhanmu, kenali misimu. Ya bukan karena Elia sebelumnya belum mengenal Tuhan, bukan saudara. Elia dan nabi Allah yang percaya beriman kepada Allah, yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh giat dan setia. Tetapi Allah adalah Allah pencipta dan kita manusia ciptaan. Maka ada perbedaan kualitatif antara Allah pencipta dengan kita ciptaan, saudara. Yang perbedaan kualitatif yang tidak terjembatani dengan apapun, saudara. Oleh sebab itu tidak ada satu orang pun yang dapat mengenal Allah secara penuh. Ya kita harus selalu terus belajar mengenal Tuhan. Kenapa? Karena banyak sekali aspek daripada Allah yang kita perlu mengenal, kita perlu menghargai dari waktu ke waktu dalam hidup kita. Saudara, Ulangan 29 mengatakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Jadi saudara, Allah itu menyatakan dirinya, maka yang dia nyatakan itu bagi kita untuk kita pelajari. Itu pun kita tidak bisa mengenal seluruhnya, apalagi bagian daripada Allah yang tidak dia nyatakan kepada kita. Saudara, bulan, ada bagian bulan yang, karena bulan itu satelit bumi, yang tidak pernah nampak dari bumi. Selalu di belakang, yang hanya nampak di sini saja, belakangnya tidak pernah karena selalu begini. Allah adalah Allah pencipta, maka ada bagian Allah yang tidak disingkapkan kepada kita, itu hal yang tersembunyi itu Allah. Tetapi yang dinyatakan itu yang perlu kita pahami. Itu pun sekali lagi kita tidak bisa sudah secara penuh ya mengenal Allah. Oleh sebab itu kita perlu dari waktu ke waktu belajar terus mengenal Allah, belajar terus mengenal Allah. Maka ada poin seperti ini. Elia membutuhkan suatu manifestasi Allah yang segar. Saudara, sungguh sangat kasihan kalau saudara dalam selama hidup saudara menjadi orang percaya, saudara tidak pernah mengalami kesegaran yang daripada Tuhan itu. Waktu saya mengalami, saya merasakan saudara segarnya luar biasa. Saya pernah disentuh oleh malaikat, saudara. Bangun karena minggu, cepat. Padahal biasanya waktu masih muda, saya susah sekali tidur, sudah sekali bangun mas. Tapi itu ketika disentuh bangun, karena apa? Karena harus ke gereja. Itu sangat-sangat segar sekali, langsung segar kekuatan. Tanpa makan pun segarnya luar biasa. Itu salah satu bagian pengalaman yang luar biasa. Dan masih banyak pengalaman yang menyegarkan ketika mengalami hadirat Tuhan itu. Elia membutuhkan satu manifestasi Allah secara segar. Allah menyatakan dirinya dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh Elia. Ayat 11 sampai dengan 12 sudah dikatakan, lalu melintaslah Tuhan. Saya pakai TB2 saya. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Sesudah angin datanglah gempa, tetapi Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Sesudah gempa datanglah api, tetapi Tuhan tidak ada dalam api itu. Sesudah api itu datanglah suara embusan yang lembut. Dalam NAV adalah gentle whisper. Jadi terjemahan dari TB2 lebih tepat, yaitu suara embusan yang lembut. Saudara, Allah melakukan demonstrasi suara, demonstrasi getaran dan api yang luar biasa di hadapan Elia. Badai menyapu udara, gempa menggoncangkan tempat di mana dia berpijak, dan api menyala di hadapannya. Tetapi tidak ada Allah dalam semua kedahsyatan itu. Sebaliknya Allah berbicara melalui suatu embusan yang lembut, gentle whisper. Jadi tentu Allah adalah Allah badai, Allah gempa, Allah api. Semua itu daripada Tuhan yang ciptakan. Tetapi dalam titik hidup Elia ini, ketika Elia itu letih, penat, putus asa, beban berat, depresi, maka Tuhan tahu di Elia perlu tahu sisi lain daripada Allah, yaitu apa? Allah yang tenang, Allah yang lembut. Bayangkan kalau dalam kondisi itu lalu ayat dengan dahsyat, semakin takut, semakin dia tidak punya ketenangan. Maka Tuhan tahu sudah apa yang dibutuhkan Elia. Dia perlu mengenal Allah yang lembut, Allah yang tenang, gentle whisper. Saudara, ini gambaran daripada Kristus. Kalau kita khotbah perjanjian lama tidak ada hubungan dengan Kristus, itu nothing. Itu sama seperti khotbah orang Yahudi, agama Yahudi. Saya selalu melihat perjanjian lama dari bayang-bayang Kristus. Saudara, ini gambaran Kristus, saudara. Bayang-bayang Kristus. Bagi mereka yang penat, yang lesu dan beban berat, maka Sang Juru Selamat Yesus Kristus membuka tangannya lebar-lebar, menyambut barang siapa yang datang kepadanya.
Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29 Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan, sebab yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Saudara, ini tawaran Tuhan Yesus untuk bagi siapa yang sedang menjalankan misi Allah yang penuh dengan beban berat dan penuh dengan pergumulan, saudara. Untuk dipulihkan, Elia perlu mengenal Allah sekali lagi dengan lebih dalam, saudara. Yang terakhir, saudara, Allah mengatakan kepada Elia bahwa ia tidak sendirian. Ya. Artinya apa, saudara? Bagikan pekerjaanmu, sharingkan pelayananmu, saudara. Elia bukan satu-satunya orang yang dipakai Allah untuk menyelesaikan kehendaknya, untuk menyelesaikan misi dari Allah. Masih ada orang-orang yang akan dipakai Allah, Hazael, Yehu, dan Elia, dan masih ada 7.000 orang yang beriman setia kepada Tuhan, yang tidak pernah menjadikan Baal Allah sesembahannya. Tapi Elia merasa, saya ini sendirian, Tuhan, aku bekerja aja sendirian. Begitu. Biar dia tidak tahu Allah bisa pakai orang lain. Oleh sebab itu Elia tidak perlu lagi terus duduk dan meratap. Ada misi yang harus diselesaikan, maka mesti berani melangkah. Tetapi bukan oleh dia sendiri. Tuhan memberi dia misi terakhir untuk mencari dan mengurapi 2 orang raja, Hazael dan Yehu, dan seorang nabi untuk menggantikan dia, yaitu Elisa. Itu misi terakhir dia, saudara. Janji Tuhan bahwa Elia tidak sendiri dalam menjalankan misi Allah, sekali lagi adalah bayang-bayang daripada Kristus. Sebelum Yesus Kristus naik ke surga, sesungguhnya dia memberikan misinya yang terakhir, misi yang terbesar bagi setiap kita yang percaya. Saat kita berani melangkah dalam misi Tuhan, maka Yesus menjanjikan penyertaannya yang total, penyertaan yang kekal, saudara. Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sudah, kenapa dalam hidup kita ini jarang sekali merasakan penyertaan Tuhan? Kenapa? Karena kita tidak menjalankan misi Tuhan, saudara. Bagian terakhir itu janji Tuhan yang pasti, ya amin, kalau kita menjalankan misi Allah untuk mengabarkan Injil, menjadikan semua bangsa murid, pasti, saya katakan pasti, 100% pasti, penyertaan yang total, penyertaan yang kekal akan Tuhan berikan. Oleh sebab itu barang siapa berani melangkah dalam menjalankan misi Tuhan, maka janji Kristus ini pasti akan digenapi dalam hidupnya. Maukah saudara? Maukah saudara? Mari kita tundukkan kepala kita, masuk dalam doa. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Kami belajar daripada Elia yang adalah sebenarnya bayang-bayang Kristus. Tolonglah kami untuk menyadari bahwa pada waktu kami percaya, kami berada dalam misi Allah. Ada misi yang harus kami kerjakan dalam hidup kami, supaya hidup kami tidak terbuang sia-sia. Kami bukan hanya melewati hari sekedar tambah usia dan menyadari banyak waktu yang terbuang dan usia kami semakin berkurang. Tetapi Tuhan ada misi yang Tuhan titipkan kepada kami. Oleh sebab itu tolonglah kami untuk menjalankan misi yang Tuhan sudah percayakan pada kami. Dan Tuhan menjanjikan penyertaan-Mu yang total, penyertaan Tuhan yang kekal. Kami mengamininya ya Tuhan. Pimpinlah kami, sertailah umat-Mu, jemaat GKI Pluit ini, agar supaya mereka boleh melaksanakan misi amanat agung Tuhan Yesus Kristus, sehingga boleh mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib, yang menyegarkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.